Selamat siang, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten akan melakukan coaching untuk supervisi akademik bersama saya Katarina Widiastuti dari SDN 3 Keden dan saya Ani Suryati dari SDN 3 Keden sebagai coach dan coachee secara bergantian. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok A4 dengan anggota saya Ani Suryati. Dan saya Katarina Widiastuti. Kami akan melaksanakan teknik coaching. Pada kali ini saya Ani Suryati sebagai coach dan Katarina Widiastuti sebagai coachee. Halo Bu Rina. Wah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ani, saya dalam keadaan sehat hari ini. Saya senang karena Ibu Ani telah menerima ajakan saya lewat WA kemarin, sehingga hari ini bersedia untuk saya ajak coaching. Wah, iya dong Bu Rina. Pasti saya akan meluangkan waktu untuk Bu Rina. Kira-kira apa yang akan Bu Rina sampaikan kali ini? Begini loh Bu Ani, saya ingin mendapatkan ide. Saya ini sedang bingung nih, karena saya sebagai guru kelas 6 merasa bahwa materi kelas 6 itu banyak sekali dan masih harus mengulang materi dari kelas 4 dan 5 untuk persiapan asesmen akhir sekolah. Dan kalau dilihat dari kalender akademik, maka waktu efektifnya itu untuk pembelajarannya kurang, sehingga saya takut murid-murid saya nanti tidak maksimal menerima dalam pembelajaran dari saya. Oh, begitu ya. Jadi Bu Rina ini ternyata sudah resah terkait materi kelas 6 yang dirasa banyak dan merasa bahwa anak-anak kelas 6 nanti tidak akan bisa maksimal menerima pembelajaran dari Bu Rina ya? Iya Bu, kurang lebih begitu Bu Ani. Karena sebentar lagi di pertengahan bulan September juga akan ada kegiatan penilaian tengah semester atau asesmen formatif tengah semester. Padahal sesuai dengan hasil rapat kemarin bulan Agustus ini akan banyak sekali waktu tidak efektif karena digunakan untuk guru dan siswa persiapan HUT RI, pramuka, begitu Bu Ani. Apa yang ingin Bu Rina dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Tentunya saya ingin mendapatkan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Jadi berkaitan dengan waktu yang Bu Rina rasakan mepet tadi, di mana dalam waktu dekat ini sudah akan dilaksanakan PTS atau asesmen formatif tengah semester dan berkaitan dengan keinginan untuk mengoptimalkan potensi murid kelas 6 ya dalam menghadapi asesmen akhir sekolah nanti. Iya benar sekali Bu Ani. Itu yang saya rasakan. Sekarang saya mau tanya pada Bu Rina, idealnya pembelajaran di kelas 6 itu yang seperti apa ya? Ya, sederhananya sebelum pelaksanaan PTS di pertengahan bulan September ini sudah harus selesai materinya. Jangka panjangnya sebelum asesmen akhir sekolah harus selesai juga. Materi dari kelas 4 dan 5 juga harus diulang kembali. Jadi sementara ini saya menggunakan sistem drill Bu Ani agar materi bisa tersampaikan semua. Oh, begitu ya. Jadi selama ini Bu Rina telah berupaya melakukan sistem drill ke anak-anak kelas 6 untuk mengatasi mepetnya waktu yang dimiliki tadi nggih. Apakah sebenarnya ada upaya lain yang bisa dilakukan Bu Rina itu untuk mengatasi ini? Ya, pengennya sih ada tambahan jam pelajaran agar anak-anak kelas 6 bisa mendapatkan hasil yang optimal dari proses belajarnya, Bu. Oh, jadi Bu Rina mengharapkan adanya jam tambahan pelajaran ya, agar materi bisa tersampaikan semua dengan baik. Kira-kira Bu Rina masih adakah yang bisa diupayakan agar pembelajarannya itu bisa lebih efektif lagi? Inginnya kalau bisa adanya kolaborasi dengan teman-teman di sekolah agar dalam memberikan jam tambahan, murid lebih senang karena ada variasi guru yang tentunya memiliki gaya mengajar yang bervariasi pula. Lagian kan materi kelas 6 ini asesmen nanti juga sebagian diambil dari materi kelas 4 dan 5 juga. Begitu. Kira-kira kesempatan apa yang Bu Rina miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki adalah
Waktu dalam jam tambahan di luar jam pelajaran efektif, bisa pagi sebelum jam KBM atau di siang harinya. Kira-kira ada rencana lain tidak agar kegiatan belajar mengajar di kelas itu lebih efektif lagi? Saya berpikir selain meminta bantuan teman dalam mengisi jam tambahan di kelas 6 terkait materi kelas 4 dan 5 sebagai persiapan asesmen akhir sekolah, saya juga ingin mengaktifkan kembali pojok baca di ruang kelas sehingga literasi anak-anak juga lebih meningkat, Bu, selain pengaktifan penggunaan ruang perpustakaan. Oke. Kira-kira apa kekuatan yang Bu Rina miliki untuk mewujudkan harapan-harapan Bu Rina tadi? Saya mencoba dan terus mencoba untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang mengaktifkan siswa, bahkan dengan pembelajaran berdiferensiasi agar potensi siswa bisa optimal. Saya juga berusaha membuat skenario pembelajaran agar lebih menyenangkan dan tidak monoton, membuat siswa tertantang untuk belajar ya. Di antaranya saya membuat program agar setiap anak menuliskan satu quotes setiap 2 minggu sekali dan dipajang di mading. Dan membuat soal-soal sendiri yang memuat literasi dan numerasi yang mengacu proses berpikir tinggi untuk memantik siswa berpikir kritis. Tetapi tentunya juga membuat soal yang berjenjang sesuai kebutuhan siswa, Bu. Wah, itu sudah bagus. Luar biasa menurut saya. Jika Bu Rina sudah bisa mulai dan melaksanakan itu tadi. Coba jika sekarang ini dari rentang angka 1 sampai dengan 10 dilihat dari kesiapan anak kelas 6 untuk menghadapi PTS yang akan segera dilaksanakan di pertengahan bulan September nanti, kira-kira posisinya ada di mana, Nggih? Begini Bu Ani, jika dilihat kesiapannya siswa itu sudah siap, tetapi jika anak-anak menerima materi dengan cara didrill, padahal kemampuan anak bervariasi yang menjadi tidak maksimal, ya kira-kira masih di kisaran posisi angka 6, Bu. Kalau begitu rentang kemampuan idealnya anak itu seharusnya di posisi berapa, Bu Rina? Tentunya di atas KKM, ya 8 sampai 9 Bu Ani. Bagus. Kira-kira hambatan apa yang menghalangi Bu Rina itu dalam pendalaman materi? Kendalanya ya waktu, karena merasa dikejar waktu. Akhir-akhir ini saya memberikan pembelajaran dengan hanya memberikan materi asal materinya selesai saja. Kasihan anaknya juga ya Bu Rina ya. Iya betul sekali Bu Ani, apalagi ada anak yang kemampuannya pas-pasan, merasa kebobokan juga, istilahnya gedandapan, kok materinya ngebut gitu. Sekarang kira-kira solusinya apa yang akan Bu Rina berikan dengan masalah ini? Saya akan memberikan les tambahan di jam sebelum pelajaran, jam ke 0 atau di siang hari. Jam antara 12 lebih 30 menit ini saya berniat minta izin Bu kepada kepala sekolah. Berarti rencana Bu Rina memberikan jam tambahan itu di pagi hari ya? Jam 6 lebih 15 gitu, karena rumahnya Bu Rina kan dekat dengan sekolahan ya? Iya, benar sekali Bu, 10 menit nyampai. Saya sudah berencana mengundang wali murid Bu. Ya, bagus itu. Kira-kira siapa yang akan Bu Rina libatkan dalam rencana ini? Tentu saja kepala sekolah, teman-teman guru kelas 4 dan 5, petugas perpustakaan di sini penjaga ya kemarin, dan wali murid kelas 6. Apakah usulan saya ini bisa disetujui atau tidak oleh mereka ya? Gitu. Oh ya, kira-kira ukuran keberhasilannya apa? Setelah upaya yang ada tambahan dari jam belajar, tambahan tenaga mengajar di luar di jam belajar tambahan tadi nggih, pengefektifan kembali perpustakaan, pengefektifan sudut baca, pembuatan soal yang bervariasi itu apa? Ya, tentu saja ukuran keberhasilannya adalah keaktifan siswa meningkat. Bisa dilihat salah satu faktornya nilai yang meningkat dan motivasi anak juga meningkat karena guru yang terlibat dalam mengajar di jam tambahan juga guru kelas 4 dan 5 sehingga mereka tidak bosan. Baik, tadi sudah disampaikan ya ukuran keberhasilannya menurut Bu Dina.
Sekarang dalam implementasinya nanti, kira-kira apa hambatan yang mungkin ditemui? Ya, mungkin anak-anak masih ada yang mengantuk karena pembelajaran dimulai dari jam 6:15 pagi ya. Kan otomatis anak bangunnya harus lebih pagi atau jika dilaksanakan di jam siang, anak-anak juga mungkin ada yang ngantuk juga. Hambatannya hanya itu sih menurut saya, Bu. Terus kira-kira strateginya apa supaya anak itu tidak ngantuk gitu? Saya akan menggunakan pembelajaran yang bervariasi, juga menggunakan metode dan media media yang bervariasi. Intinya saya akan mengaktifkan siswa supaya tidak ngantuk. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, ada aktivitas mandiri dan kelompok. Dengan melihat video pembelajaran, dengan menggunakan teknik stop agar tetap fokus, maupun dengan ice breaking. Jadi saya akan mengemas pembelajaran yang menarik sekaligus menantang, dan murid bisa nyaman dan senang dalam belajar. Baik sekali, tetapi jika dilihat dari segi psikologis anak, menurut Bu Rina, kira-kira anak senang tidak, bahagia tidak, terbebani tidak jika harus belajar pagi-pagi? Saya akan mencoba dulu Bu Ani, selama seminggu jam tambahannya pagi hari. Minggu berikutnya dilaksanakan di siang hari. Jadi nanti anak-anak bisa merasakan dan bisa memilih waktu yang tepat untuk mereka, sehingga anak-anak tidak terbebani. Karena memang pada dasarnya anak-anak masih usia bermain. Jadi saya juga tidak memaksakan Bu Ani. Jadi apa yang diinginkan anak dan orang tua nanti saya ikuti. Benar Bu Rina, harus mempertimbangkan usia anak bermain. Sekarang yang menjadi komitmen Bu Rina ke depannya terhadap masalah ini, apa yang akan dilakukan? Ya, konsistensi. Jika telah mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait tadi, maka saya akan konsisten melaksanakannya, akan melaksanakan secara berkelanjutan. Bagus, benar sekali Bu Rina. Butuh konsistensi dalam melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Kalau hanya dilaksanakan sekali dua kali, maka tidak akan ada hasilnya, tidak kelihatan perubahannya. Baik di akhir sesi ini, menurut Bu Rina, apa yang Bu Rina dapatkan? Ya, memunculkan ide saya. Jadi saya telah tercerahkan dengan adanya obrolan ini, Bu. Ya, syukurlah Bu Rina sudah tercerahkan. Terus bagaimana tindak lanjutnya dari obrolan kita ini? Saya mulai dari minta izin ke kepala sekolah, kemudian saya akan mengundang wali murid dan guru kelas 4 dan 5, serta Pak penjaga sebagai petugas perpustakaan. Ya, secepatnya Bu Ani, kira-kira besok hari Kamis, Bu Ani. Bagus, secepatnya segera dieksekusi ya. Dan bagaimana perasaan Bu Rina setelah pembicaraan kita ini? Saya lega Bu Ani, senang karena sudah tercerahkan. Terima kasih ya Bu Ani telah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Rina, saya ikut senang dan lega juga. Selalu semangat Bu Rina. Ya, siap. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Bu Ani bisa melanjutkan aktivitas lainnya sekarang. Saya minta izin untuk mengajar dulu ya. Silahkan, sampai jumpa ya. Sukses selalu. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat.